apa tidak? Airin, ngomong yang keras. Nah, iya dong. Kalau lo udah masuk PDI lo, awas lo ya. Loh, saya ketua umum berdaulat penuh atas partai, dijadikan oleh kongres partai, nggak abal-abal. Kalau kalian nggak setuju, rakyatku setuju. Ingat, jangan dipikir kalian nih elitis gitu loh. Saya nih yang milih sopo sampai akar bawah, akar rumput. Ini aja saya disuruh lagi. Nah itu kan terus ada yang bilang, oh karena mau diperpanjang itu menyalahi hukum. Hukum mana? Ini ada Pak Lauli, kalau dia nggak mau bersuara gua pecat dia. Lo ya hukum mana? Kan jadi susah jalannya. Terus saya bilang, dioperasi ya? Enggak, takut. Akhirnya saya bilang, lucu deh, kebawa tuh kali. Saya Presiden Republik Indonesia kelima, perintah saya, kamu mesti operasi kaki. Siap. Bener, mau dioperasi. Wah sekarang dia keren deh, jalannya udah lurus lagi. Tahu nggak itu yang saya ceritakan apa? Hah? Peri kemanusiaan yang ada mestinya di Republik Indonesia ini. Di kantor-kantor kalau kamu dari PDI Perjuangan, kusuruh pasang kayak ginian. Lah, tepuk tangannya aja nggak meriah. Padahal ini tanah air, Bu. Kebayang nggak kalau orang nggak punya tanah air kayak Palestina sekarang, sampai untuk punya namanya tanah air, berani bertempur melawan kekuatan yang seperti itu. Berapa banyak yang sudah meninggal? Mana pikiranmu? Enak aja untuk nepok ginian aja nggak mau. Bener loh, kalau saya galaknya datang sekarang juga out. Lo bukan PDI Perjuangan, karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Ini tanah airmu lo, masa mau kamu lupakan? Nih orang-orang baru nih, yang baru masuk, awas ya kalau nggak tahu kalau aku tanya. Apalagi umpamanya yang dari daerah-daerah jauh. Saya tadi nanya sama Pak Pram, saya pernah ngomong, saya pernah ke Dobo. Silakan cari kalau ada Dobo. Dobo di mana? Cari. Jadi jangan sombong sepertinya udah tahu semua. No, betul. Cari deh, lihat. Kalau nanti saya panggil lo jangan gemeter, suruh mana Dobo, langsung kalau tahu. Emang nggak ada di situ. Bayangkan, karena segini sekacang saya udah pergi ke situ. Alhamdulillah. Ya apa? Karena kecintaan pada negeri ini saya hanya mau lihat juga sampai yang jauh-jauh, yang entah-entah kemana. Kalian apa udah pernah gitu? Sombong banget. Gitu loh. Iya. Ya bagaimana mau tahu Pancasila yang udah dibilangin Bung Karno, one for all for one. Saya bilang sama bapak saya, Pak, salah laporan. Saya udah tahu loh, Republik Indonesia ini dari tempat-tempat yang kota sampai pelosok-pelosok. Yang paling nggak enak kalau pergi itu kemana? Ke bagian timur. Lah daripada kalian ke luar negeri, saya sampai ngomong itu yang DPR tuh, mbok ya ada apa kunjungan kerja, mbok pergilah, perginya ya gitu kemana kayak di ini, enggak selalu luar negeri,
Nah ini saya ulang toh, ya kita nih warga negara Indonesia yang sah lo, punya KTP lo kok terus kita di TSM, betul apa enggak? Nah lihat, diem toh, betul apa tidak? Airin ngomong yang keras. Nah, iya dong, kalau lo udah masuk PDI lo, awas lo ya. Loh, saya ketua umum berdaulat penuh atas partai, dijadikan oleh kongres partai, nggak abal-abal. Kalau kalian nggak setuju, rakyatku setuju. Ingat, jangan dipikir kalian nih elitis gitu loh. Saya nih yang milih sopo sampai akar bawah, akar rumput. Ini aja saya disuruh lagi. Nah itu kan terus ada yang bilang, oh karena mau diperpanjang itu menyalahi hukum. Hukum mana? Ini ada Pak Lauli, kalau dia nggak mau bersuara gua pecat dia. Lo ya hukum mana? Orang setiap partai itu ADART-nya berbeda, betul apa tidak Pak Lauli? Yang keras tuh. Jadi kan nggak bisa dong terus sama seenak-enaknya, itu nggak bisa secara hukum, makanya kok ada perpanjangan apa-apa. Terus ada yang bilang saya nambahi DPP saya, urusan saya, karena saya sebagai ketua umum partai supaya tahu saya diberikan oleh kongres partai hak prerogatif. Apa artinya? Gile, kalau nggak ngerti diam. Wartawan juga gitu, baca dulu ADART-nya PDI Perjuangan, tahu? Jangan asal berkira-kira. Saya tanya Mas Hasto, itu wartawan pada kelenger nggak ya aku ngomel? Ntar kamu mau saya omelin lagi? Jangan dia. Lah kok lo yang jawab Adian? Itu pada Dio. Aduh gawat juga ya, kalau saya hanya minta kan kamu tuh ngomong kebenaran. Aduh susah amat. Jadi kan apa sih, aduh, jadi memiliki kedudukan, hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Jadi kita nih warga negara yang sah, makanya ngapain kita punya KTP terus apa tuh, kalau kartu apa keluarga lo. Iya loh, jadi kan kita nih apa namanya, bukannya kalau orang yang nggak ber-KTP itu apa namanya ya, artinya nggak ya, pokoknya ilegal lah. Nah itu stateless lo, itu makanya jangan dong, kesian deh orang di sini sudah diomongi semangat gotong royong, jati diri bangsa, satu ada lagunya, satu nusa, satu bangsa, gitu, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Kok ada? Gimana saya nggak tergores ya? Saya sampai bilang loh, ya, sama yang nggak suka sama saya suruh tuh Pak Pram, kalau nggak suka sama saya saja, jangan sama anak-anak saya. Iya dong, mereka kan mau hidup karena mereka warga negara yang sah. PDI Perjuangan juga partai yang sah. KPU menerima kita, terus mau dibolak-balik nggak jelas. Ya pikir dulu dong, masa kayak gitu. Nah makanya nih saya minta banget bagi para petinggi pemerintahan, atau udah berhenti dulu dah mikiri hanya mau TSM dan lain sebagainya. Berikanlah rakyat itu kebahagiaan untuk bisa memilih pemimpinnya sendiri. Karena itu kan katanya kita ini masuk dulu itu kan waktu Orde Baru itu kan namanya sentralistik, sekarang itu desentralistik. Nah jadi mau mencerminkan demokrasi, nah untuk siapa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dengan pemilu termasuk pilkada, netralitas dan integritas aparatur sipil negara
TNI Polri. Jadi ya gini nih loh, udah berhentilah kamu. Nih Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan kepada bagian dari pemerintahan Republik Indonesia, kalian adalah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu jangan yang namanya kalian buat bangsa Indonesia yang lainnya untuk kamu humiliate, tidak berkemanusiaan. Jadi apa? Aparatur sipil negara, tulis Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, udah berhenti, nggak usah, nggak ada gunanya. Untuk apa sih kepingin naik jabatan? Jabatan juga suatu saat pensiun. Tulis ini. Karena apa? Penyelenggara pemilu hingga pucuk pimpinan negara diuji komitmennya. Siapa suruh bikin aturan? Kalau enggak, jadi aja barbarian. Siapa kuat dia menang. Itukah yang mau diambil menjadi negara Republik Kesatuan Indonesia? Ayo jawab. Nih ya, masa gitu ASN takut. Kalau saya nanya, ngapain sih lo mau aja disuruh? Kan itu yang nyuruh apa namanya, apa atasan. Ya atasan lo berapa banyak sih? Ya atasan lah Bu. Ya iyalah, tapi yang mana? Emangnya cuman apa satu, berdua, bertiga, apa gitu loh. Terus TNI, TNI katanya itu TNI, Tentara Nasional Indonesia. Saya bilang saya pernah panglima tertinggi loh. Terus apa? Fungsinya ketahanan, pertahanan. Nah, untuk melindungi siapa? Rakyat. Benar. Untuk melindungi siapa? Tanah air. Kalau sendiri sekarang, ya enggak deh. Kalau enggak senang sama Ibu datang ngomong. Itu demokratis. Nama siapa? Telepon siapa? Tuh Andika, cari dah. Dong. Enak aja emangnya siapa? Kayak udah dibelah-belah nggak jelas. Emangnya dulu saya masih bisa loh. Karena banyak loh. Ini gua nih apa sih namanya? Pangkat-pangkat itu, dan itu sah loh. Nanti kalau gua pasangin Andika pasti lupa. Kenapa? Karena nggak ada loh yang namanya mantan presiden. Tanya sama Lauli, betul nggak? Lo saya aja kaget-kaget harus disebut pakai Presiden Republik Indonesia kelima. Betul nggak? Lah kok sekarang maunya digituin? Ya enggak lah. Enak aja. Terus Polri, saya udah bilang mau ketemu Kapolri aja sampai hari ini nggak diterima. Ya biarin dah. Kali Kapolrinya juga rada-rada gemeter kali. Loh ya ngapain sih orang nerima saya aja? Saya nggak makan orang kok. Kan saya hanya mau nanya, saya ingin tahu argumentasinya beliau bahwa kok yang saya bilang saya warga negara sah, rakyat saya tentu juga sah, partai saya juga sah. KPU memberikan keputusan kita boleh ngikut pemilu, ya terang dong saya boleh nanya, kenapa kok gua aja yang digubrak-gubrak gitu loh. Ya ini kan kalian nggak berani ngomong, Ibu aja ngomong relax. Ya saya nggak punya beban, lah apa? Terus mau diapa? Mau ditarget? Mau ditangkap? Apa dunia nggak akan horek? Presiden Republik Indonesia kelima gitu. Saya ini banyak temen loh, bukannya mau ngomong loh. Di dunia ini saya banyak temen loh, cuman aku kan diem aja gitu loh. Mereka nih semuanya pada nanya loh, Mega, what happened in your country?
Emangnya terus aku pikir, ngapain nanya sama gue ya? Mestinya sama yang lain dong. Iya, karena apa ini? Iya, ada pemimpin yang tidak mampu menahan gelora kuasanya sehingga melakukan segala cara termasuk menggunakan instrumen negara dan sumber daya negara. Aduh gawat. Pertanyaan saya ini sampai udah pusing sini. Untung rambutku bagus, tebel. Mana dia si Said? Ada nggak ya? Tadi ada. Mana dia? Nggak ada ya? Kemana dia? Ya, aku kalau ketemu Said, Pak Said, aku bilang gini, lo jangan nambah-nambahi, gue pusing ya Said. Ntar aku nih udah cantik-cantik, rambutku bagus, gara-gara lo masukin yang susah-susah, maka gua mulai botak dah kayak lo. Kalau lo juga makin mengkilat, aku bilang. Lo benar lo, karena dapat 2 hari lalu datang. Aduh Bu, apalagi coba bayangin kamu, bisa nggak Pram bayangin? Aduh Bu, apa sih yang ngomong aja belum dah. Aduh Bu. Ini juga nih satu nih bendahara umum tuh, kayaknya aja kalau tiap kali nanya sama Pak Pak Oli itu, duitnya masih banyak enggak? Kalau ngomong tentu takut dong kalau bilang udah nggak ada Bu gitu, kan gua pecat gitu loh. Oh tetap Bu ada, bener nih keadaan sampai gini loh, jangan deh gua dihibur-hibur. Lo dapatnya duitnya dari mana? Orang keadaan kayak gini, utang aja berapa? Ayo, utang kita berapa ayo? Ayo sana wartawan, gue tanya. Ayo. Terus udah gitu, setiap kali harus bayar berapa ayo? Ayo, iya dong, kan mesti dibayar namanya utang. Ayo. Terus, hati-hati loh. Ini saya ini pernah ngalami toh tahun 97 krisis, tapi karena saya nggak punya apa, saya hanya mau rakyatku jangan menderita, semuanya selesai. IMF-nya utang dari zaman Pak Harto saya selesaikan loh, tulis. Kalau nggak percaya tanya ke CNBC, saya dapat award loh, saya sendiri bingung. Kok dapat award, kenapa? Ya karena kok dalam ekonomi begitu ibu bisa menyelesaikan IMF. Wah saya pikir baru, iya bener juga ya. Gitu loh. Nah makanya udah dah, untuk bayar bansos beras rakyat miskin opo neki. Selain itu pertimbangan memilih atas dasar rekam jejak, karakter pemimpin juga tergerus oleh praktek politik populis. Anak-anakku tercinta di seluruh Indonesia, dari anak ranting sampai yang namanya DPP partai, coba tolong diingat, populisme otoriter meminggirkan negara hukum, mempersempit ruang kemerdekaan dan ancaman bagi demokrasi. Padahal kemerdekaan Indonesia terjadi karena hasrat untuk lepas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tekad membangun sistem hukum, bukan sistem hukum untuk hukum loh, tapi sistem hukum yang berkeadilan. Itu garis bawahi. Kemerdekaan juga mengandung cita-cita sosial untuk hidup adil dan makmur, terlepas dari berbagai penghisapan. Populisme otoriter dalam praktek disertai dengan intervensi terhadap kedaulatan partai politik melalui pembelahan politik. Berkaitan dengan hal ini, Bung Karno mengatakan bahwa, tolong diingat, kenapa sih sampai kita tuh nggak berani 3,5 abad loh, perlawanan hanya kecil, tidak menyeluruh. Tapi apapun menurut saya itu sebuah berkah dari pahlawan-pahlawan kita yang mau berkorban, nggak mikir loh. Saya suka kalau ke Tegalerjo
di arah Jogja. Saya suka berenung. Itu kan dulu ada, masih ada nggak ya museumnya Pangeran Diponegoro? Masih. Itu ada yang saya selalu suka berdiri ngelihat pakaian beliau itu, katanya itu yang waktu ditangkap. Masih ada apa enggak saya nggak tahu, karena udah lapuk kan. Itu saya mencoba mengambil cara pikir dia. Bayangkan, karena terlalu baik jadi tidak punya pikiran bahwa dipikirnya semua orang tuh baik. Kan sebetulnya waktu dipanggil itu, dia itu katanya mau berunding sama Belanda, betul apa enggak? Ya kalau umpamanya saya ngomong salah, ini sejarah loh. Tapi akhirnya beliau ditangkap. Coba bayangkan, ha? Itu penjajah. Nah makanya yang namanya apa? Dari hal seperti itu saya berpikir gile deh, nggak mikir deh mereka, hanya inginnya itu merdeka. Kenapa sih beliau melakukan pemberontakan? Karena pada waktu itu daerah basisnya, daerah Tegal Rejo itu mau sepertinya diambil alih oleh Belanda. Ya terang dong marah, orang yang punyanya hanya itu. Makanya anak muda, belajarlah sejarah. Kamu akan jadi orang apa ya, tidak menginjak tanah, ngambang, karena kamu sendiri nggak tahu kamu datang dari mana. Iya, itu yang saya lihat, anak-anak muda kok lupa ya sejarahnya. Kalau saya suruh nanya nanti di sini gitu kayak apa, saya bilang sama bapak saya, luar biasa loh kamu Pak, ini negara kita tertutup loh. Makanya ada titik-titik itu kan tidak bisa yang namanya kapal apapun, orang apapun tuh masuk ke dalam selat-selat dia. Makanya kita ini betul-betul loh bukan negara yang bisa terpecah belah seharusnya, asal kita memang merasa sebagai satu bangsa. Coba dong ngomong begini aja, kalau saya lihat kayaknya nggak ada loh orang yang mau mengatakan realita Indonesia Raya kita itu seperti apa. Nggak ada loh, sampai yang sauple aja di sana. Itu apa tuh namanya, yang sana tuh apa ya? Mana ya ini apa, bukan kar apa, apa? Nah itu masih punya kita loh. Jadi kalau itu aja diambil orang, mestinya itulah TNI datang. Jadi bukannya terus datang ke kita, no. Gile nggak? Saya sampai bilang gini, alah orang tanda pangan tuh juga rupanya rezeki loh. Tuh apa coba? Jangan dibilang saya provokator atau fitnah. Ya kayak Pak Sigit, kalau supaya tahu berapa yang diliwati, 5. Kalau nggak percaya tanya, gitu aja. 5 angkatan loh. Bayangkan, lah yang ini apa nggak mikir ya dalam batinnya. Nah itu peri kemanusiaan, tahu adik-adik? Iya dong, itu keadilan. Bayangkan dong, orang udah nunggu, tahu-tahu tiung. Jangan ini loh Pak Sigit, itu kebenaran loh. Oh iya loh, habis saya mau ngomong sama dia nggak diterima-terima, ya ini aja sekarang aku ngomong. Sadar, jangan benci sama saya. Ini kebenaran. Kamu harusnya sebagai orang muda harusnya apa? Harus mikir juga dong senior kamu. Jadi berarti yang di sini betul enggak? Betul tidak Andika? Nah, dia ya sama juga. Emangnya gitu, cuman tiung gitu. Iya dong. Kan maunya saya. Ya sudah ikuti dong.
ikuti aturan. Iya, jangan begitu. Ini kan merusak peraturan tata. Hah. Bayangkan dong. Terus udah gitu, yang udah belajarnya sama, aku kan tahu kayak di akademi kayak apa itu. Kan setelah itu memang ada persaingan. Tapi kan persaingan itu seharusnya berkeadilan. Siapa yang bagus ya perlu naik pangkat, siapa yang enggak ya udah memble, diem. Tapi kan enggak gitu cara begini. Ini merusak tatanan loh. Saya sampai sini karena saya yang saya bilang berulang kali, saya loh yang memisahkan Polri sama TNI. Ini udah gitu mau disama-samain lagi, pusing saya. Disamakannya itu apa? Nggak ada realita objektifnya yang mengatakan adalah karena begini, karena menurut saya fungsinya ketahanan itu, yang namanya keamanan ketahanan itu ada di TNI. Kalau di Polri itu keamanan rakyat, gitu loh. Beda banget. Masa teman-teman di DPR nggak ngerti ya? Aduh, bagaimana ya? Masa mesti ada pasal-pasalnya? Mana gampang kok. Mana dia sih itu? Sopo namanya itu? Mana dia? Atau ini nih, betul apa enggak coba? Iya toh? Sudah dengan fungsi ini mau diratakan gitu, pusing saya, garuk-garuk kepala. Jadi apa? Terus nggak ada protes, nggak ada yang berani protes, bungkem semua, takut semua karena berada dalam zona nyaman. Wah, kalau aku juga berontak segala seperti anak yang kemarin 300-an. Saya bilang 300-an yang diambil apaan? Oh iya, karena dianya apa namanya? Apa yang ngerubu-rubuin pagar. Lah ya mau pagar aja ya udah aja, ada yang bayarin lagi udah selesai. Lah makanya betul enggak? Iya, antara barang dengan yang namanya hak. Kalau dibilang ngerubuhin MK itu hak loh, hak loh. Saya jelek-jelek ya tahu hukum, tapi yang saya udah lupa tuh pasal. Jadi saya jadi pusing. Jadi sekarang tanya Hasto, di tasku selalu ada itu undang-undang dasar, supaya kalau aku mau ngomong tar dulu ya, itu pasalnya pasal berapa ya, isinya saya tahu, pasalnya saya lupa. Gitu loh. Masa kita nih mau ngobrak-ngabrik pula. Yang namanya kekuasaan tuh emang enak loh. Loh saya bayangin loh, ibu saya bilang, ada fotonya, ntar kapan-kapan ya gue cari dulu, biasanya disimpan Mas Nanan. Hehe, ada kereta bayi, isinya saya. Ada susternya kan sebelah saya aja. Aku bilang, udah ilah baru sak pintil gini, apa pengawal gile nggak? Kenapa? Karena saya anak presiden. Wah, siapa yang nggak kepingin digituin coba? Makin lama makin gede, makin oh enak ya. Kalau hanya bersiul aja, shoot, ice cream, datang deh, nggak usah beli, nggak usah opo, gile nggak? Lo mau jadi presiden boleh, tapi asal yang bener aja. Lah iyalah. Ya kalau udah mesti leren ya leren aja dah. Orang apa sih? Tapi untunglah aku diajarin bapakku, di situ tuh ada kampung istana. Saya kan udah bilang, saya ini barang antik loh. Jadi saya ngerti gitu. Di istana tuh dulu ada kampung istana. Jadi kelurahan. Coba gile nggak? Kelurahan istana loh. Jadi saya suka main tuh sama anak sopir lah, mas tukang kebun lah apa. Wih, aku bilang manjat pohon lah apa, anak presiden loh. Nggak ada yang berani ngelarang. Ada pohon buni ya, jarin agak nostalgia dikit. Tahu nggak buni? Enak toh? Apalagi kalau dibikin rujak bebek gitu ya. Jadi kakak saya tuh yang nakal, terus bilang, buninya lagi berbuah, diliatin. Oh iya, padahal sama bapak saya pohonnya udah dikasih apa, kawat duri. Oh, kita nggak kekurangan siasat, no.
Kan dulu kalau beras ditaruhnya masih nggak ya, ditaruh di karung goni toh, jadi banyak tuh di dapur kita ambil, jadi pohonnya kita tutupin sama goni-goni yang ada kayu itunya apa, kawat duri. Jadi ya terang bisa dong naiklah kita, duduklah di atas pohon dari jauh mulai toh. Kan kalau Bung Karno mau jalan ngeliatin kebon atau apa, pasti kan udah itu ada satu regu tuh udah pit gitu, waduh kita liatin, bapak gue udah mau datang nih, mau turun pasti nggak sempat gitu kan, apa nih ya siasatnya gitu, wah turun nih gitu, padahal tadinya di atas udah makan kan enak gitu kan, iya. Terus belaga yang duduk lah apa, bener nih bapak saya datang. Terus lagi ngapain? Enggak, cuman ngobrol-ngobrol di bawah pohon gitu kan. Oh iya enak ya, rindang ya, sambil iya kayaknya lagi banyak buahnya gitu kan. Ternyata apa? Lupa. Kalau habis makan buni, mulut nih kena birunya. Jadi bapak saya tahu kita habis nyolong. Lo jangan ketawa, tahu nggak? Biar gua anak presiden asli, tapi gua nggak kayak gitu, tahu? Gile, apalagi nih udah mau pulang dah aku, suruh ngomong terus. Aku juga protes, ada tuh kan menteri, terima kasih sekali Bu, saya masih terus diundang ke luar negeri gini-gini. Oh lumayan dong, amplopnya dapat berapa ya gitu. Ya bolehlah, kalau 5 kali aja bisalah menghidupi sebulan keluarga. Nah aku ngomong gini melulu, ini diem aja dia. Ya bayangin gimana no, udah gitu kapan-kapan, oh Ibu Mega akan dijadikan target. Target apaan? Enak aja ngomongnya, gile. Apalagi, nah ini aku suka tolong sebarkan ini apa, saya selalu bilang sama rakyat waktu saya di DPR, kamu tuh ingat, jangan karena beginian nih kalau tapi kan Mbak kita juga butuh gitu kan, iya terima aja hak kamu, tapi kamu mesti ingat nyoblos 5 menit, yang kamu rasakan enak enggaknya 5 tahun, tahu? Ya kalian aja begok sendiri, makanya kalah karena nggak pernah mau ketemu sama rakyat, tahu? Betul ya, memang betul. Nah gitu loh, jadi dilihat dulu dah pemimpin ini kayak apa toh. Wah kalau kayak hari gini aduh manis banget ya, kan saya diam-diam suka gitu ngeliatin. Wah kayaknya semuanya nanti akan saya lakukan, awas lo Airin kalau lo gua gitu. Oh wah itu kalau orang Jawa bilang tipis lambene, manis. Semuanya akan beres, akan ada perumahan. Mereka yang tidak ada tempat akan dibikinkan yang namanya rumah, bla 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 bla. Kalau udah lihat gitu, udah gitu aja. Untung aja gua manusia, sebel aku gitu loh. Makanya rakyat tuh mbok ya dikasih pengetahuan yang benar, milih pemimpin tuh yang ajak, tahu ajak apa enggak? Iya bilang dong tahu gitu. Gini aja nggak mau ngomong. Iya jadi ya satu kata dengan perbuatan gitu loh. Jangan lambenya. Nah ini apalagi nih, yaitu populisme otoriter itu apa sih akibatnya? Meminggirkan negara hukum, mempersempit ruang kemerdekaan, dan terutama adalah ancaman bagi demokrasi. Padahal kemerdekaan Indonesia itu terjadi karena hasrat untuk lepas dari penjajahan gitu loh. Jadi mbok ya udahlah, apa yang kita bikin itu dari sisi hukum apa ditaati gitu loh, jangan dimanipulasi. Populisme otoriter dalam praktek disertai dengan intervensi. Oh ini udah
Jadi Bung Karno mengatakan bahwa senjata imperialisme yang paling jahat adalah politik divide et impera. Jadi memecah belah. Itu terjadi loh. Terjadi loh. Loh ya dong. Kenapa saya bilang kok nggak boleh punya hak yang sama? Kenapa yang lain tidak di TSM? Nggak usah jauh-jauh ya. Kenapa yang diambil hanya Pak Hasto aja? Makanya saya bilang, siapa lo Rosa? Loh, iya dong. Saya mau tahu dong. Kok dia berani yang namanya anak aja anak orang ya? Iya dong. Makanya saya ingin ketemu sama Kapolri. Gak bisa lagi, KPK juga saya yang buat loh. Gile nggak? Saya tuh sampai sekarang tuh sakitnya apa? Kok barang yang bagus yang saya buat justru jadi jelek gitu loh. Malu kan saya. Iya loh, sejarah nasional Indonesia itu yang saya selalu bisa berkali-kali. Gimana waktu BPUPK semua bisa hadir dengan penuh semangat menyampaikan pendapat untuk Indonesia merdeka. Sekarang apa sih gitu loh. Padahal itu kan sejarah membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita tuh memang harus apa namanya, sejarah itu adalah guru kehidupan. Tanpa itu tadi yang saya bilang gampang, nggak ada pijakan tanah, kita nggak tahu kita ini orang apa. Kalau pergi ke India, bukan India, kalau pergi ke Inggris, maka sekarang yang banyak tuh orang India. Saya banyak teman, saya nanya, who are you? Dia dengan pride masih ngomong, I'm Indian. Oh, not English, no. Kebayang nggak? Apa kita maunya begitu? Coba pikir deh. Ini anak-anak muda nih. Ayo pikirin. Jadi pride-nya sebagai orang India itu masih tetap ada. Lah, Perdana Menterinya aja apa namanya India? Bukan itu di Indianya. Yang di Inggris kan anak India. Siapa? Sunak. Ya, dia bisa jadi kenapa? Why? Istrinya itu bapaknya di India itu salah satu miliarder. Nah, kalau ibu tahu kan gitu. Aku kan tadi bilang gue banyak temen deh. Makanya sudahlah, jalankan saja demokrasi ini, taati hukum, terus bersemangat Bhinneka Tunggal Ika dengan cara menghormati satu sama lain. Nah makanya ini kan saya udah coba ya, semuanya ibu yang mesti jadi ini bagus bu, ini bla 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 bla, gue diem aja. Nah terus saya cuman kapan tuh udah. Terus aku lihat nih, waktu ini Dika nih mau ku jadiin. Terus udah ada tagline. Lu siapa tuh yang bikin? Aku udah ketawa. Tapi boleh juga tuh ya. Tagline-nya kan Banteng Perkasa. Wah, keren. Asal jangan melehe aja ya. Iya udah banteng-banteng perkasa. Terus maaf nih ya, yang Bali itu kan udah lihat belum? Itu aku kan tahu orangnya juga ya, namanya The Gajah. Orangnya emang begini loh. Oh keren gitu, saingan sama Andika gitu. Aku terus mikir, bener ini apa enggak ya gitu. Saya seneng deh kalau dengerin nanti yang akan dihabisi gitu kan. Terus aku tuh mikir, lo kok kayaknya sopo ya? 1 daerah Bali, 2 Jawa Tengah, 3 Jawa Timur, 4 gitu kan. Lalu saya tuh bilang, siapa yang mau ngabisin ya? Aneh, emangnya kenapa ya?
kok sampai udah gitu ngomongnya, gile gue bilang, itu kuasa tahu nggak? Ya biarin aja ngomong. Makanya kan ibu kan enggak, ya udah deh diem aja, tapi kalau udah kelewatan ya aku ngomong gitu. Nah sekarang saya ngomong dah gitu. Jadi tadi udah kan diumumin sama Pak Hasto yang bakalan jadi. Dari tadi saya udah bisikin nama, betul toh? Tadi ada yang salah malah. Oh, Mama, untung saya nanya gitu, saya ini orangnya detail. Bukan Bu, kok bukan ya? Untung salah ininya aja gitu. Nah tapi saya tanya, berani nggak gitu? Semuanya nih pada bilang berani. Gua hitung dah pokoknya bener berani apa enggak. Masa sebetulnya kan gampang ya, nanti baik-baik aja. Kalau ada dari kepala desa apa segala, iya deh kulon nuwun aja Pak, itu kan rakyatmu juga, ya biarin aja lah, milih mana yang mau. Saya dengarnya kan gitu dari atas nih, udah terstruktur, truk itu lah. Terus kalau kepala desa kan juga waktu milih dia, betul nggak? Ini yang kecil aja, berarti kan kita juga ada yang milih dia gitu. Lah kok sekarang gara-gara hanya takut atau apa gitu nggak dijadiin lagi, berarti dia nggak dipilih sama rakyat, tahu ya dong. Jadi bohong doang. Masa gitu kalangan elit kita ini yang mau jadi pemimpin, katanya pemimpin apaan kalau kayak gitu, dari tingkat yang paling kecil. Coba kalau ada yang mau bantah ibu silahkan, boleh. Orang kenyataannya kok ibu tahu lah, anak buah saya kan anak ranting, dipikirnya nggak ngomong. Bu emang susah juga Bu, bayangin sampai yang namanya lurah apa segala, terus diapain ya? Ya kok kamu, ya saya ngomongnya sama ibu aja, kalau enggak kan saya nanti diapa-apain kan, terus gimana anak istri saya? Oh iya bener juga ya, iya kalau mending gitu, ntar kalau nggak ada ini ya kehidupan saya, ya udah, biar mulut ibu yang ngomong gitu, baik. Nah gitu loh. Nih tinggal satu lagi, karena Mas Nanan udah bilang Mama baca ini gitu, maka dari tadi kan dibawa, coba kalau dilihat, jangan katanya nambah-nambahin. Terus aku diam, tapi tadi waktu mau ngambil ini, saya boleh dong pidato apa saja, saya ketua umum kamu. Iyalah, masa nggak boleh ngomong, ya ngomong lah gua. Awas ya, ntar kalau aku dibully, apa yang saya ngomong boleh ditulis, tapi jangan saya dibully-bully, tahu? Orang ini kebenaran yang saya omongin, kalau nggak percaya, ayo. Iya loh, emangnya dipikir, udahlah, saya udah terlalu lama ngadepi. Bayangin lo dulu ngadepi Pak Harto, iya, terus udah gitu reformasi. Wow, saya kan udah banyak kali ditelikung loh. Ya waktu reformasi kan mestinya udah kesepakatan saya jadi presiden. Wah, dengan kekuasaan MPR, dok. aku cuman ngomongnya sama bapak almarhum, ya udah biarin ambil aja, kayak nggak ada kerjaan. Ya jadi juga presiden, gile. Kepada seluruh anak-anakku, seluruh anak ranting PAC itu tunggu dulu. Iya aku tuh kan situ, kalau udah suruh ngapalin ini aja. Tunggu dulu, bukan P-nya apa? Oh ya, pengurus anak cabang, tuh kan, Satgas, partai, seluruh akar rumput. Akar rumput nih maksudnya rakyat,
Dulu kenapa sih aku kan ininya supaya gampang. Rumput tuh boleh dilihat deh, cari deh. Begitu kamu melangkah keluar, pasti ada rumput gitu. Dan rumput itu selalu bergempel. Saya soalnya senang tumbuhan, makanya dijadiin yang namanya pengarah BRIN. Oh, luar biasa, dipotong dia supaya bagus toh. Tapi kan dia tetap hidup. Dia dimatikan, dia dicabut, dia apa? Ada sisanya, tumbuh kembali. That is akar rumput. Makanya saya bilang akar rumput, karena itulah rakyat sebenarnya. Mereka itu begitu. Waktu saya kan suka mengitukan ini loh, kasusnya Sambo itu, buat saya itu perih hati saya. Betul loh. Lo masa polisi yang harusnya berkeadilan, menurut saya tidak berkeadilan. Ya kenapa? Loh, saya ngelihat sampai bapaknya itu yang membuat saya perih. Kalian rasakan, kalau kalian dibegitukan, terus bapak kalian ngomongnya, sudahlah katanya. Memang nggak bisa kalau untuk orang bawah itu hukum itu ada pengaruhnya. Nangis saya. Jadi di mana keadilan Republik Indonesia ini? Gitu loh. Ingin nanya saya. Saya suruh kemarin itu cepat. Saya akan langsung nanya di mana anak-anak itu diambilin. Karena saya ingat waktu kuda tuli sebelum satu hari ini diserang. Itu anak-anak yang menamakan dirinya 124 itu udah diambil. Lah saya datengin namanya Komdak situ mana gitu tempatnya. Iya. Ya terang dong, saya disenengin karena datang sendiri, nggak usah disuruh. Ngamuk saya sama polwan. Saya bilang, kamu perempuan apa? Karena saya minta masuk ke dalam bawah tuh. Kalau nggak percaya pergi dah. Masih di bawah katanya, apanya tuh? Apa? Nah itu. Jangan dia main-main sama saya. Karena saya memang benar datang, bukannya asal ngomong doang. Saya bela. Kenapa? Saya bilang, kamu perempuan apa? Kan dulu udah polwan. Pada nggak bisa ngomong. Kemana kemanusiaan kamu? Kemana keibuan kamu? Disamain yang namanya anak perempuan sama laki. Enggak, aku bilang. Sana anak perempuannya pisahkan. Kalau terjadi pelecehan dan lain sebagainya, itu yang saya ngomong. Siapa yang tanggung jawab? Ibu Bintang? Saya udah ngomong waktu itu loh, waktu zaman kuda tuli. Terus kalian mau apa? Iya, malah saya terus ya ini kan kayaknya saya ketangkep gitu kan. Iya, masuk penjara. Kalau ikan masuk ke bubu. Iya, terus itulah saya ditanyain. Ayo, padahal nggak ada panggilan loh. Saya yang datang ke sono. Saya nggak minta. Lora anak orang enak aja. Belum ada kejadian apa-apa loh. Besoknya baru kuda tuli. Terus alasannya untuk mengamankan gile. Aku bilang mengamankan apa? Yang nggak ditaruh dong di bawah itu. Makanya kalau kamu menjadi politisi harus pintar ngomong yang berarti, tahu nggak? Iya dong. Hanya mau mejang-mejeng ketua DPR. Iya, saya bilang sama Mbak Puan, kamu, dan saya lihat anak saya tambah matang. Bukannya saya melihat sebagai ibunya, sebagai seorang politisi yang banyak pengalamannya. Iya dong. Kalau ini nggak bisa ngomong, buat apa lo jadi politisi? Itu. Iya, saya berani bener. Coba, gila, masuklah gua entah apa sih namanya ke bawah tuh. Jadi apa ya? Nggak tahu sekarang ya. Dulu tuh kayak sekat-sekat gitu loh, tapi dijadiin satu. Gitu gile juga aku pikir loh. Gitu. Kok ini saya bilang sama Pak Lauli,
penjara kita tuh benernya gimana toh yo? Oh iya, saya udah ke penjara anak-anak tuh di mana ya? Tangerang ya. Udah. Yang perempuan tuh di mana tuh? Iya toh? Udah aku. Coba kamu siapa yang udah? Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo. Nah, bener. Iya, angkat tangan tuh gini, Bu. Betul, supaya oh benar, masa gini. Itu buat saya keraguan. Karena apa? Iya, kalau kamu ini mau jadi aja tapi nggak ngurusi rakyatmu, nggak apa gitu, nggak bisa apa nyari bisa orang miskin segala. Ini saya udah bilang tok. Nanti visi misi kita itu ya loh. Hah? Itu bunyi negara loh. Iya, yang harus kita memelihara orang miskin itu negara loh. Jadi termasuk nih kalian nih. Masa enggak coba? Gimana sih aku suka? Emangnya dipikir aku nggak pernah lihat gitu? Aduh, saya ngurus orang ya ada. Kalau nggak percaya boleh lihat. Dia jadi tukang kebun saya. Suka maaf namanya tuh Pak Mahfud. Jadi kadang-kadang waktu kemarin ini kan Pak Mahfud ini Pak Mahmud iya toh sama toh iya, jadi aku suka minta maaf ya karena memang namanya Pak Mahfud. Jadi dia 30 tahun jadi tukang kebun saya, tiba-tiba dia sakit. Coba ini kehidupan. Aku kan nanya, kok di rumah saya ada musola, kok dia tidur di situ ya? Ya saya nanya, kenapa kok dia? Karena diusir sama istrinya. Keren, aku bilang. Aku pikirnya gitu toh, berarti mungkin dia selingkuh atau apa. Terus aku panggil anaknya ada laki ada perempuan. Terus apa coba? Akhirnya dari teman-temannya kan ada berapa? Saya dibilangin, ibu tuh kebalik, bukan dia yang selingkuh, istrinya selingkuh, selingkuhannya disuruh masuk ke rumahnya, suaminya dibuang. Keren nggak? Halo, itu lah bener gak? Aku pikir yang bener dong. Akhirnya apa? Dia mau stroke. Saya urusin sampai hari ini. Saya suruh tinggal ada tempat saya kasihin dokter, saya kasihin apa? What's that? Kemanusiaan, tahu nggak? Karena nggak ada yang ngurusin. Kamu nggak mau nyari orang kayak gituan di Republik ini. Kalau kamu pergi ke bawah banyak, hanya nggak mau turun ke bawah, tahu nggak? Kamu hanya zona nyaman. Kalau udah jadi ya seperti ini. Gimana aku boleh berteriak karena apa? Itu kejadiannya, tahu nggak? Mana orang miskin dibilang aja buat mainan. Miskin diberi bansos, diberi apa-apa, cukup. Dipelihara mereka. Itu yang saya bilang, itu undang-undang dasar, tahu benar apa tidak? Kalau saya bohong boleh saya disu. Semua yang saya omongkan, makanya mengapa saya tidak suka kalau dibullying, dibikin hoax, karena kalian tidak membuat yang namanya kebenaran itu. Saya ngomong nggak pernah salah, ada dasarnya, ada dasarnya. Lo jangan ngikut gua. Out 2 kali, out 3 kali. Lo iya dong, untuk apa masuk ke sini kalau kalian hanya mau menteng-menteng? Enggak. Masa enggak melihat? Tanya Mbak Risma nih, dia izin tadi ada di mana? Tuh. Kapan itu aku telepon?
Bu, saya nggak bisa hadir, saya ada di Kerinci. Yalah, pergilah naik Kerinci sana. Loh iya loh, saya sama dia TikToknya enak banget. Karena apa? Benar, saya lihat di TV, gitu. Kapan tuh udah saya omongin. Iya, ada bapak-bapak, dia ada di TV apa saya nggak tahu. Masa tidur di kandang kambing, gila, gue bilang. Hah? Ini republikku. Saya bilang sama bapak saya, Pak, ini kemana manusia yang lain ya Pak? Hah? Yang sudah malu ya, yang dia hanya maunya pangkat dan kekuasaan ya, harta benda dan lain sebagainya, tidak lupa sama orang yang kayak gini-gini. Hah? Kemana nuranimu? Hah? Coba mikir. Saya nggak pernah anti kalau kalian mau kaya boleh, tapi please dong lihat juga orang lain dong. Masih kayak gitu loh. Di kandang kambing itu bukannya saya ngelihat, maksudnya itu ada di TV loh Pak Ahok. Saya kan suka cetak berita. Gimana ya? Kalau kita aja masih gituan aja dibuang, nggak diperhatiin. Ayo, kalau saya nanya nanti kapan-kapan sama Ibu Aririn, kalau nggak bisa jawab, berapakah banyaknya anak yatim piatu? Kalau nggak bisa jawab, itu apa? Hah? Ya dong, pikirin dong. Itu kan yang namanya apa? Generasi baru bangsa loh. Kan saya suka nanya, kalau saya nih sama ini saya apa namanya pembantu segala, saya selalu nanya, saya nggak bisa memberikan kamu lebih dari apa yang saya bisa berikan, tapi buat kamu cukup apa enggak? Cukup Bu, tolonglah kamu ngomong apa yang membuat kamu cukup. Ibu itu memberikan beras itulah yang paling utama bagi kami. Biar umpamanya nggak ada uang tapi ada beras. Oh kayak begitu ya, ini benar. Kalau kamu nggak percaya boleh tanya apa itu. Kemanusiaan. Anak buah saya kalau ditanya itu udah berapa puluh tahun pada ngikut segala, aku apa bilang kok nggak bosan-bosan ya. Tapi saya tidak memberikan kemewahan, tapi saya memberikan ketentraman. Kalau kamu nggak kuat sama saya nggak apa-apa, keluar. Sampai hari ini nggak ada. Mana dia? Si itu ada, si Mbah. Jadi ada nih pengawal saya. Itu terus setelah saya nggak lagi di istana, dia nggak tahu kenapa bilang, saya suruh ini generasi berikutnya saya suruh manggil Mbah. Dia sampai hari ini masih tetap setia pada saya. Kenapa? Simba ribut karena dia bilang lebih baik saya tinggal sama ibu. Karena apa? Saya merasa tentram. Bah, kalau kamu nggak tahan keluar aja. Nggak, ngapain aku keluar? Manggilnya aja sampai sekarang masih Putri. Ngapain Tri aku keluar? Orang dibikinin BPJS, lalu kemarin kakinya O, kan jadi susah jalannya. Terus saya bilang dioperasi ya, enggak takut. Akhirnya saya bilang lucu deh, kebawa tuh kali. Saya Presiden Republik Indonesia kelima, perintah saya kamu mesti operasi kaki. Siap. Bener mau dioperasi. Wah sekarang dia keren deh, jalannya udah lurus lagi. Tahu nggak itu yang saya ceritakan apa? Hah? Peri kemanusiaan yang ada mestinya di Republik Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!